Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah panjang dalam hal dinamika penyelenggaraan negara. Dalam bentangan sejarah yang panjang tersebut, banyak dinamika yang telah terjadi dalam tubuh pemerintahan kita, mulai dari masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, hingga masa reformasi yang telah berlangsung sejak 21 Mei 1998 sampai sekarang. Dalam setiap periode masa tersebut, tentu ada banyak perbedaan dalam setiap bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini, kami dari kelompok 5 akan membandingkan bagaimana pemerintahan masa Orde Baru dan pemerintahan masa reformasi oleh Presiden Joko Widodo. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, pemberontakan Kabinet Wikora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut dengan Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjukkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Di sekolah, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakan politik dan ekonomi, negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat terjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Meski selama masa tersebut, perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat. Namun, perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi masyarakat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Pasca dilantik menjadi presiden, Joko Widodo tidak membawa waktu. Dengan agenda reformasi, ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan produktivitas. Pemerintahan Jokowi dengan semboyannya kerja sambil mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Berbeda dengan pendahuluannya yang memperbesar alokasi subsidi, Jokowi
memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik, mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke sektor-sektor produktif dan jaringan pengaman sosial. Saya memahami kebijakan pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun, moral politik, saya mengatakan saya harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar. Kata Jokowi, uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur, tegas Jokowi. Sesuai perkataannya, saat ini dana subsidi energi sebesar 120 triliun digunakan pemerintahan Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur, dana alokasi khusus, subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera, dan keluarga harapan, pembangunan pelabuhan, dana desa, kartu Indonesia Pintar, armada pembatasan, dan kartu Indonesia Sehat. Akhir kata, masa pemerintahan siapapun itu pada dasarnya ingin membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Dan kita berharap pemerintah akan terus mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk kemajuan bangsa. Sekian dari kami, terima kasih.